Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini Tuhan menaruh satu kebenaran untuk saya sampaikan. Khotbah saya malam ini saya beri judul Merdeka karena dilimpahkan kekuatan Tuhan. Sekali lagi, merdeka karena dilimpahkan kekuatan Tuhan. Kalau saudara bisa typing boleh. Ya, kita akan baca dari 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Kalau ada juga yang bisa typing di kolom komentar. Ya, makasih Ibu Lita Jessica. Ya, saya akan bacakan buat kita semua 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Ya, terima kasih Saudara Ninsi sudah typing di kolom komentar. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Ya, 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, sekali lagi saya bacakan 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Raja Asya. Ya, Raja Asya itu adalah raja daripada kerajaan Yehuda. Ya, ini terjadi seperti setelah kerajaan Israel pecah menjadi dua, yaitu Yehuda dan Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini Bapak Ibu atau ayat ini adalah satu teguran bagi Raja Asa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Raja Asa waktu Baesa, Raja Israel mulai membangun benteng untuk menyerang dia menjadi ketakutan dan dia meminta pertolongan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Dan Tuhan marah kepada Raja Asa karena Tuhan ingatkan dia bahwa sebelumnya Tuhan telah menolong dia menghadapi kerajaan yang lebih besar, yaitu kerajaan Ethiopia. Kerajaan Ethiopia pada waktu itu adalah satu kerajaan yang sama besar dengan Mesir. Jadi kalau kita bisa gambarkan seperti negara adidaya pada waktu itu. Tapi Tuhan menolong Asia untuk menghadapi dan memperoleh kemenangan. Bahkan menghadapi Libya pun Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi Asia dalam menghadapi Israel, dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan menegur dia, dan saya percaya ayat ini sangat memberkati saya untuk mengingat bahwa kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Kalau kita salah mengambil sikap, kalau kita mengandalkan manusia, satu waktu kita akan menjadi kecewa, bahkan kita akan dihancurkan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, waktu saya merenungkan ini, saya mengingat bahwa ada banyak hal dalam hidup kita juga orang Kristen. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita tanpa kita sadari, mengandalkan kekayaan kita. Ya, ada seorang, saya pernah dengar khotbah dari seorang pendeta. Ya, ada seorang yang dia kenal, seorang kaya. Dia berkata waktu pendeta ini menginjil dia berkata, oh, saya tidak perlu Tuhan, saya bisa berhasil dengan kekuatan saya sendiri. Saya mampu menghadapi. Dia orang kaya, sudah. Tapi apa yang terjadi besok kemudian, dia kekayaannya hilang semua, dia bangkrut. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia sadar bahwa dia perlu Tuhan. Kita tidak mampu, saudara-saudara. Bukan saja bicara kekayaan, ya kesehatan kita saja kita tidak mampu jaga. Saya tidak tahu sesuatu bisa terjadi dengan kesehatan saya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesehatan yang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa menjaga. Itu sebabnya saya sudah bicara berulang-ulang di sini. Kalau saya perjamuan kudus, saya tidak sekedar ambil perjamuan kudus. Saya berdoa
agar kuasa perjamuan kudus itu, darah Kristus mengalir dalam tubuh saya, dan semua penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur sampai saya usia 57 tahun saya masih sehat, saya bisa makan apa saja, semua dalam tubuh saya normal karena tangan Tuhan yang dahsyat ada bersama-sama dengan saya. Kita tidak mampu, saudara, menjaga anak kita tidak mampu, ya. Saya waktu menghadapi anak saya dibully di kampusnya di Presiden University di Jakarta, di Cikarang, dia harus pulang, dan saya sadar saya tidak bisa menolong anak saya. Saya tidak bisa menolong diri saya tidak bisa menolong anak saya tidak bisa menolong istri saya tidak bisa menolong keuangan saya. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Dan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami seperti apa yang Tuhan katakan kepada Asya, bahwa engkau, ya, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Artinya bukan saja kita mengalami peperangan, tapi kita akan kalah dalam peperangan itu. Ya, nah saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah bersaksi kepada saudara bahwa Tuhan itu baik, sangat baik, terlalu baik. Ya, kita manusia ini, tadi saya sangat diberkati dengan satu ilustrasi, karena saya tidak ada anak kecil lagi yang sekolah, jadi tidak ada pensil, saudara. Ya, jadi saya gambarkan, ada satu ilustrasi yang tadi saya nonton, lihat di Google. Ya, dia gambarkan bentuk video, tapi dia gambarkan bahwa saya dan saudara itu seperti pensil. Ya, kita ini benda yang memang bukan benda mati seperti pensil, tapi kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Ya, tapi pensil yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang seperti hidup kita, itu akan menjadi luar biasa waktu pensil itu dipakai. Saya coba untuk tunjukkan. Saya berharap saudara bisa lihat. Wow, kabur sekali. Ya, oh ya, bisa. Nah, saudara lihat, ini adalah gambaran sebuah pensil bisa melukis seorang gadis yang cantik, ya. Sebuah pensil berguna untuk bisa melukis seorang gadis yang cantik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi pensil, ya, pensil tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Pensil tidak bisa menyombongkan diri, ya Bu Gem. Pensil tidak bisa menyombongkan diri. Kenapa? Karena pensil itu tidak ada gunanya. Pensil itu tidak ada artinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa tangan seseorang, tangan satu pribadi, dan siapakah tangan satu pribadi? Itu adalah Tuhan. Kita semua ini tidak mampu, saudara-saudara, untuk menjaga. Ya, biasanya orang lahir, mungkin anak kecil lahir, dia tidak mampu apa-apa, dia bergantung kepada orang tua. Ya, saudara dewasa, saudara ya, mulai berpikir, saudara khawatir masa depan. Ya, kita hidup dengan kekhawatiran. Saudara menikah, saudara khawatir mungkin banyak hal dan kebutuhan dengan anak-anak. Saudara tua, saudara khawatir masa tua. Kita semua tidak bisa apa-apa. Kita butuh Tuhan yang memegang kita seperti sebuah pensil, sehingga kehidupan kita menjadi luar biasa. Kita terus mencari Tuhan. Kita ini tidak berarti itu sebabnya kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini, menjalankan rumah tangga, menjalankan kehidupan dengan ekonomi yang baik, menjalankan kehidupan dengan kebahagiaan. Hanya Tuhan yang bisa berikan kepada kita. Karena itu kita tidak boleh mengandalkan diri kita. Kita tidak boleh, saudara-saudara. Saya belajar ini, saudara. Ya, sejak saya mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan setiap hari, secara khusus juga lewat media ini saya melayani. Ada tantangan, ada keterbatasan, ada pergumulan, tetapi saya selalu melihat tangan Tuhan yang menolong saya. Itu sebabnya banyak orang Kristen, kenapa saudara-saudara, mereka terus hidup dengan berbagai masalah. Kenapa? Karena mereka kalau ada masalah baru cari Tuhan. Cari Tuhan bukan gaya hidup mereka. Mengandalkan Tuhan bukan gaya hidup mereka. Mereka hanya kalau ada masalah mereka cari Tuhan. Itu sebabnya kita banyak masalah.
Karena Tuhan izinkan untuk kita cari Dia. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk berkati engkau. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan engkau kesehatannya, kesehatan ilahi. Tuhan punya banyak cara untuk membuat engkau bahagia. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati usaha pekerjaan, memberkati anak-anakmu. Kenapa? Karena waktu engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, dan engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Engkau akan menjadi orang yang menikmati kehidupan ini. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, merdeka karena dilimpahkan kekuatan Tuhan. Karena itu jangan bodoh dengan mengandalkan kekuatan lain. Ya, kekuatan sendiri, kekuatan lain, jangan pernah mengandalkan. Nah, saya baca lagi ayatnya, 2 Tawarik 16 ayat 9. Tuhan berkata kepada Asya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya coba untuk melihat kata Ibrani telah berlaku bodoh. Itu berasal dari kata Ibrani syakal. Syakal itu Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, ini saudara lihat, ini dia cuman tidak mengandalkan Tuhan. Sepertinya sepele, ya. Ya, mungkin saudara pikir, wah itu cuman sepele, kan tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saudara lihat bahwa Tuhan berkata bahwa ini perbuatan bodoh. Ya, saya coba lihat, ya, kata syakal ini mempunyai arti perbuatanku bodoh, ya, atau perbuatanmu bodoh. Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ini adalah perbuatan bodoh. Kenapa, saudara? Karena saudara akan menghadapi peperangan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa engkau akan mulai menghadapi peperangan. Nah, kenapa itu menjadi perbuatan bodoh? Karena saudara, saya mau katakan sebagai orang percaya, kita sadar bahwa iblis itu memusuhi kita. Iblis tidak peduli dengan mereka yang tidak percaya. Iblis tidak peduli mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Iblis tidak perlu menggoda mereka karena mereka sudah pasti ada di neraka. Iblis tidak peduli dengan mereka. Yang iblis peduli adalah kita. Dan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, saudara sedang melakukan perbuatan bodoh. Ya, ya agak kasar tapi perlu. Ya, karena seringkali kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Biar kita orang Kristen, kita bilang kita percaya Tuhan, kita pergi ke gereja, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, saya bertemu dengan seorang pengusaha dan kata-katanya saya ingat. Ini sudah terjadi berapa tahun yang lalu. Ya, pengusaha ini berkata kepada saya, Pak Frans, ya, Tuhan memberi berkat kepada kita itu seperti keran, ya, keran yang Tuhan buka, ya, air berkatnya mengalir, kita diberkati. Dia seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, tapi dia suami istri yang sangat mengandalkan Tuhan. Dan dia bilang, adalah gampang waktu Tuhan menutup keran. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tinggal tutup saja, ya. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan akan terus buka keran berkat, ya, keran berkat. Saya coba merenungkan beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kita sehat ini sebenarnya sederhana, ya. Itu sebabnya firman Tuhan sudah bilang hati yang gembira adalah obat. Sudah ada obat di tubuh ini, ya, di tubuh ini. Sebenarnya dengan sendiri kalau kita hati gembira. Tapi kita mau gembira apa? Kalau saudara gembira karena uang, ya, waktu saudara terima gaji, ada uang, saudara gembira, tapi nanti tanggal tua saudara tidak gembira, ini penyakit mulai datang. Nah, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Dia. Bagaimana kita hati gembira? Hanya dekat dengan Tuhan, hanya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, kita sedang melakukan perbuatan pintar, yaitu kita hadir di live, kita bersekutu di live, kita memuji Tuhan, kita dengar firman, iman kita dibangun, imun tubuh kita dikuatkan. Ya, saya suka bilang begini, orang sakit itu sebenarnya, ya,
Orang sakit ya saudara Ningsi. Orang sakit itu sebenarnya hanya ada masalah sedikit. Contohnya orang sakit, maaf ya kalau ada yang stroke di sini. Tapi saudara sakit stroke itu kan hanya penyumbatan saja. Betul enggak? Saudara sakit penyakit apapun itu ada masalah. Nah itu sepele. Sepele kenapa? Karena kalau saudara dekat dengan Tuhan, ya penyumbatan itu Tuhan buka. Betul enggak? Ya. Jadi hanya ada sedikit yang salah. Tuhan itu, saudara, saya gambarkan seperti ilustrasi. Tuhan itu sudah sakit kepala sebelah. Iya Bella. Tuhan itu saudara seperti tukang radio atau tukang televisi, saudara. Ya, yang sebenarnya kalau ada gangguan di TV, dia hanya kalau saudara lihat atau komputer ya, atau ya media ya ya seperti HP ya atau tab atau iPad. Itu sebenarnya kan kalau ada gangguan itu kan biasanya ada sesuatu yang rusak sedikit saja, tinggal dia putar sedikit atau longgar, itu sebabnya terjadi ya. Nah Tuhan itu sepele sudah, untuk menyembuhkan kita itu sepele, tetapi kita seringkali melakukan salah satu perbuatan, dan ini perbuatan bodoh yang besar, adalah tidak mengandalkan Tuhan ya. Tidak mengandalkan Tuhan. Saya sedang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata kalau saudara melakukan sesuatu tanpa iman, saudara melakukan sesuatu tanpa iman, ya, itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi sekarang saya belajar untuk melakukan segala sesuatu mulai di dalam nama Yesus. Sekalipun saya pendeta, tapi saya juga bertumbuh dalam kebenaran ya. Saya pelajari ya. Ini mungkin sudah ketawain saya ya. Tapi saya mau bilang buat saudara. Saya karena seringkali juga tidur lat, saya ada kantong mata ya. Jadi waktu istri saya beli ada satu, saudara ibu-ibu lebih tahu atau gadis-gadis lebih tahu. Saya beli ada produk itu di di TikTok juga ada. Istri saya beli saudara-saudara, dan dia bilang kamu pakai. Ya saya pakai saudara-saudara, kantong mata saya, dan saya mulai belajar dalam nama Yesus. Saya gosok kantong mata saya ini dengan itu ya, sudah tahu saya lupa namanya. Di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau saudara melakukan apapun ya tanpa iman, itu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara harus bekerja di dalam nama Yesus. Ya saudara harus, Ibu Lita dan Pak Maksi di pertanian menanam di dalam nama Yesus. Melihat tanaman, katakan berkat, lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mau supaya kita belajar sebagai orang Kristen. Nah, ada banyak orang, saudara-saudara, waktu miskin mengandalkan Tuhan, waktu kaya mulai lupa Tuhan. Ini adalah perbuatan bodoh. Ya, saudara dan saya, makasih saudara Intan Ros buat mawarnya. Ya, saudara Intan Simbolon buat mawarnya. Tuhan berkati. Saudara perlu belajar untuk jangan melakukan perbuatan bodoh lagi. Biarkan Tuhan akan menolong engkau, menjaga engkau. Ya, kenapa? Karena waktu kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan gagal. Siapapun saudara, termasuk pendeta. Saya mau bilang buat saudara, saya sudah lihat ada banyak pendeta yang susah. Kenapa? Karena mereka mungkin berkhotbah tentang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Mereka menasihati orang tentang Tuhan yang baik. Mereka berdoa buat orang lain. Tapi mereka sendiri tidak mengandalkan Tuhan. Mereka sendiri ya tidak mengandalkan Tuhan ya. Ya, karena itu kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan, kita harus melakukan semua di dalam nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, itu sia-sia. Saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Memang ini satu, Tuhan ingatkan saya. Ini satu kejadian nyata di Manado. Dulu ada jemaat di gereja di mana saya bantu pelayanan mertua. Itu ada satu suami istri yang sudah 10 tahun menikah.
tidak, ya, tidak mengandalkan, maaf, bukan tidak mengandalkan Tuhan. Suami istri yang tidak punya anak, karena saya sambil bicara saya berpikir, mereka tidak punya anak sudah 10 tahun dan mereka dilayani dan mereka didorong untuk berdoa. Dan salah satu dorongan ini permisi ya, suami istri, tapi sebelum suami istri berhubungan seks mereka berdoa. Nah, saya waktu bicara ini saya ingat, saudara, kalau saudara tahu, saudara kita di sebelah itu mereka ada bacaan sebelum berhubungan. Tetapi kembali kepada keluarga anak Tuhan ini, mereka mulai berdoa sebelum berhubungan suami istri, mereka berdoa. Dan tahukah saudara, tahun itu juga Tuhan memberikan mereka anak. Kenapa? Karena apapun kita lakukan dengan iman, dengan mengandalkan Tuhan, itu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena itu apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau rindukan, engkau harus melakukan dengan iman, melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara Ardi, waktu engkau membawa lamaran sebelum berangkat berlutut berdoa, biar engkau seperti Yusuf yang pergi menghadap Firaun dan Firaun melihat ada roh Allah di dalam dirinya, sehingga Firaun mengangkat dia menjadi perdana menteri. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan. Bahkan kata syakal, ya, telah berlaku bodoh, ini juga mempunyai arti berubah menjadi kebodohan. Kalau saudara mengandalkan diri untuk menolong anak-anakmu, menolong ekonomimu dengan kekuatanmu sendiri, engkau sedang berubah menjadi melakukan kebodohan. Ya. Bahkan firman Allah berbicara cukup keras buat kita. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Sekali lagi, beginilah Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Karena apa? Terkutuk. Ya, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan keuangan, karena keuangan bisa hilang. Jangan mengandalkan gaji, gaji bisa lenyap. Jangan mengandalkan kekuatan, kekuatanmu bisa hilang. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan seperti Kaleb, sekalipun engkau sudah 85 tahun, tapi Kaleb berkata, aku masih memiliki kekuatan yang sama seperti waktu aku berumur 40 tahun. 45 tahun lewat, tapi Kaleb masih kuat. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia berdiri di atas firman Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara mengandalkan dia. Karena itu kerjakan apapun dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah andalkan apapun. Semua bisa hilang, semua bisa berubah. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Kekayaan bisa hilang, apa yang engkau punya bisa lenyap, tapi yang tidak bisa berubah hanya Tuhan. Tuhan ingatkan saya tentang satu ayat, bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Ya, tapi ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Di mana kita merasakan kerajaan Allah? Waktu kita setia untuk duduk di kaki Tuhan. Kerajaan Allah itu bukan wilayah, bukan satu kerajaan. Kerajaan Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Waktu Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, karena engkau mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan sendiri hadir dan hidupmu tidak bisa tergoncangkan. Sekitarmu bisa tergoncangkan, tapi hidupmu tetap kuat karena engkau mengandalkan Tuhan. Jangan tunggu ada masalah baru mengandalkan Tuhan. Jangan lakukan perbuatan bodoh dengan tidak mengandalkan Tuhan, tapi andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, merdeka karena dilimpahi kekuatan dari Tuhan. Karena itu bersungguh hati terhadap Dia. Ya, merdeka sekali lagi. Kedua, merdeka karena dilimpahkan kekuatan
kekuatan Tuhan. Karena itu bersungguh hati terhadap Dia. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya coba untuk melihat kata bersungguh, ya, itu berasal dari kata Ibrani salame. Salame itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah kita perlu, ya, salame itu selain kata bersungguh, itu mempunyai arti segenap. Segenap hati kita. Shalom, shalom Ibu Elizabeth. Segenap hati kita, kita sungguh-sungguh menaruh kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya hati hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, kita tidak mampu. Segenap hati kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ya, saya dan saudara kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Kata shalame juga mempunyai arti sepenuhnya. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saudara, ada lagu yang berkata setiap jam kita, ya, membutuhkan Tuhan. Setiap jamku perlu Tuhan. Tapi saya mau katakan bukan setiap jam saja. Setiap detik kita perlu Tuhan. Setiap detik. Kita tidak tahu 5 menit kemudian. Kita tidak tahu 10 menit kemudian. Kita tidak tahu 1 jam. Kita perlu Tuhan. Bahkan setiap detik. Ya, itu sebabnya gunakan waktu-waktu yang ada. Firman Tuhan berkata, ya, pergunakan waktu-waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita ada di akhir zaman. Kita ada di dalam hari-hari yang jahat. Iblis akan bekerja keras karena dia tahu waktunya sudah singkat. Karena itu anak-anak Tuhan harus bergantung kepada Tuhan. Bersungguh hati kepada Tuhan. Dan saya mau katakan bagaimana kita bersungguh hati. Yaitu kita beribadah, bersekutu. Saya berulang-ulang bilang di sini, dulu kita ibadah cuman 1 minggu mungkin 2-3 kali, ada ibadah tengah minggu. Tapi sekarang setiap malam kita beribadah. Bahkan kita ada yang teman-teman saya luar biasa, pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Dulu kita ibadah cuman 2 jam saja kita sudah mengeluh. Kalau sudah lewat kita mengeluh. Sekarang kita ada banyak waktu. Ya, saya senang karena saudara duduk di Komal ini, saudara hadir di Komal ini bisa 4 jam, 5 jam. Saya percaya saudara sedang bersungguh hati. Saudara sedang sepenuh hati. Saudara sedang menaruh hidupmu seutuhnya mengandalkan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia sedang lihat malam ini saudara Ardi sedang menyembah Tuhan, sedang memuji Tuhan, sedang dengar firman Tuhan. Dia sedang melihat saudara Bella di Malaysia. Dia sedang melihat Ibu Elva di Jakarta. Dia sedang melihat Pak Ferdinand yang ada di Kalimantan. Dia sedang lihat Bang Doni yang ada di Malaysia. Dia sedang melihat saya yang ada di Manado. Waktu matanya menjelajah, dia lihat, ya, dia lihat. Biasanya Frans dulu, ya, 1 tahun lebih yang lalu bermain-main HP, pindah dari WhatsApp, pindah di apa, YouTube, dari YouTube pindah di Facebook, dari Facebook pindah lagi di apa, Twitter, dari Twitter pindah lagi di, ada banyak aplikasi, di snack video. Dulu saya tidak tahu mau bikin apa, ya. Dan seringkali saya jujur, saya membuang-buang waktu sia-sia. Ya, saya membuang begitu banyak waktu. Tapi hari-hari ini Tuhan bawa kita semua karena Tuhan sayang. Dan saya lihat Pak Maksi dan Ibu Lita ada di Malaysia dalam kesibukan kerja, mungkin di pertanian sepanjang hari, di kebun sepanjang hari. Malam ada waktu untuk menyembah Tuhan. Saya percaya hatinya disenangkan. Hatinya disenangkan. Dan kalau dia menemukan, ya, dia menemukan saudara hatimu disenangkan, dia akan mengangkat engkau. Dia akan berkati engkau. Karena dia yang berjanji, bukan saya. Dia yang akan melimpahkan seluruh kekuatannya. Dia akan melimpahkan kekuatannya kepada engkau. Dia melimpahkan berkat buat engkau yang sedang membutuhkan berkat. Dia melimpahkan kesembuhan buat mereka yang sedang sakit. Itu sebabnya kadang-kadang saya sudah ulang-ulang di sini. Ada orang-orang yang datang typing pokok doa dan dia
dia tinggalkan. Bagaimana Tuhan mau lihat kesungguhan hatimu? Memuji Tuhan saja bosan, dengar firman aja malas, terus saudara mau alami mujizat. Maaf saudara, jangankan Tuhan, saya saja kecewa karena saudara tidak mau duduk di kaki Tuhan. Maaf ya, mungkin sedikit keras, tapi saya kenapa saudara? Karena Tuhan melihat hati saudara. Tuhan mau berkati saudara, tapi dia lihat kesungguhanmu, dia lihat hatimu. Kalau dia menemukan hatimu, gampang bagi Tuhan untuk memberkati engkau. Dia lihat hatimu, kalau dia temukan hatimu, gampang buat Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Dia lihat hatimu, gampang bagi Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat. Ya, iya Bella, doa COD. Ya. Nah saudara, kalau dia temukan, gampang buat Tuhan saudara untuk melakukan mujizat. Bahkan saya sudah bilang ulang-ulang di sini, Tuhan lebih ingin melakukan mujizat daripada engkau. Kenapa? Karena tujuan mujizat bukan hanya menolong engkau. Tujuan mujizat adalah nama Tuhan dipermuliakan, dan dia mau supaya namanya dipermuliakan. Tapi dia harus menemukan hatimu yang mengasihi dia. Dia harus menemukan hatimu yang utuh engkau serahkan kepada dia. Kenapa? Karena ada banyak orang alami mujizat, tetapi kemudian mereka pulang lagi dan mereka tidak sungguh-sungguh. Saya dengan Pastor Bastian pernah datang di rumah dan kami sharing. Saya bilang salah satu kekecewaan di dalam KKR adalah orang-orang disembuhkan di KKR, tapi kemudian mereka pulang, mereka kembali kepada habitat mereka yang dulu. Mereka kembali bergaul dengan orang-orang tidak benar dan mereka kembali berbuat dosa, dan kemudian mereka sakit lagi. Kenapa? Karena mujizat tidak bisa menyelamatkan orang kalau orang itu tidak terus bertumbuh. Itu sebabnya dengan media ini kita bisa bersungguh hati untuk mencari dia. Kita bersungguh hati untuk melayani dia. Saya juga tidak mau datang ke buka komal saudara-saudara, buka live dan saya hanya sekedar menyiapkan khotbah. Saya berdoa, saya mencari ilustrasi, saya melihat penjelasan tafsiran. Kenapa? Karena saya tahu saudara mengorbankan waktu 4 jam untuk duduk di live saya. Saudara membuang waktu, membuang paket. Mungkin saudara bilang, oh Pak Pendeta tidak membuang. Tidak, memang tidak membuang, tetapi saudara begitu luar biasa. Nah saudara melakukan itu, saya percaya Tuhan dari sorga dia lihat hati saudara. Dia lihat hatimu. Dan kalau dia temukan hatimu, gampang buat Tuhan untuk melakukan mujizat. Gampang buat Tuhan untuk memberkati engkau. Gampang buat Tuhan untuk mengangkat engkau. Karena hanya dengan engkau bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan menemukan hatimu. Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, saya teringat firman Tuhan mengatakan dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Tuhan berkata, hukum yang terutama dalam pengiringan Tuhan, hukum yang terutama dengan Tuhan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan menginginkan kasih seperti itu. Dan kasih itu bukan untuk Tuhan, untuk kita. Ya, kenapa Tuhan seperti egois mau kita mengasihi dia? Kenapa saudara? Karena itu untuk kita. Jangan saudara lihat, Tuhan kok menuntut banyak sih? Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau engkau tidak dekat dengan dia, engkau tidak mengikuti dia dengan segenap hati, engkau akan jadi bulan-bulanan iblis. Engkau akan menjadi korban daripada iblis. Engkau akan menghadapi peperangan terus menerus dan engkau babak belur. Ya, engkau babak belur. Ya. Nah, saya tidak mau jadi orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan yang babak belur. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia bilang begini, saudara tidak perlu babak belur dulu baru cari Tuhan. Cari Tuhan, maka Tuhan akan menjaga engkau sehingga tidak perlu babak belur. Ya, mungkin satu waktu Tuhan izinkan masalah, bisa saja. Tetapi engkau tidak perlu itu dulu baru engkau segenap hati. Engkau harus mulai segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan mencari Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan membuat engkau kuat. Engkau kuat.
Ya, kalau Tuhan menemukan hatimu, engkau mengasihi dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk mengangkat engkau, mempromosikan engkau, itu gampang. Gampang buat Tuhan. Perhatikan Daud, ya, waktu Samuel datang ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja. Samuel melihat Syama, dia pikir itu yang akan, karena badannya bagus, dia tentara bagus, ya. Tapi Tuhan bilang tidak. Kemudian anak Isai yang lain, kemudian anak Isai yang berikut, Tuhan bilang tidak, karena Tuhan lihat hati, bukan lihat fisik. Tuhan lihat hati, bukan lihat penampilan. Mungkin penampilanmu biasa, tapi kalau ada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan angkat engkau. Karena Tuhan menemukan hati Daud, sehingga Daud yang hanya anak kecil yang pengembala kambing domba 2-3 ekor, dia segenap hati, Tuhan temukan dia segenap hati mengasihi Tuhan. Tuhan bawa dia ke istana. Artinya kalau engkau segenap hati, gampang buat Tuhan untuk angkat engkau, gampang buat Tuhan untuk berkati engkau, gampang buat Tuhan untuk promosi engkau. Kalau Tuhan menemukan engkau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mencari hati. Karena itu ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan utuh, dengan sungguh-sungguh. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, dahsyat. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, akarnya merambat, berbicara tentang kekuatannya ada kepada Tuhan. Ia tidak pernah mengalami panas terik, ada kesejukan karena ada kehadiran Tuhan. Ya, yang daunnya tetap hijau. Ya, ini sedang berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering, ada uang atau tidak ada uang, tetap bersukacita. Ya, ada uang atau tidak ada uang, ada sukacita karena ada Tuhan, ya, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Mau ada uang, ada berkatkah, tetap menghasilkan buah. Ada uang atau tidak ada uang, tetap jadi berkat, ya. Ada gift atau tidak ada gift, tetap menghasilkan buah. Jangan kalau tidak ada gift marah-marah. Tapi ada uang atau tidak ada uang, tetap bersukacita, tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik. Karena Tuhan itu luar biasa baik. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan kesaksian yang saya lihat di YouTube tadi. Kesaksian dari seorang ibu bernama Kristiana Imajati. Saudara-saudara, dia bapaknya sakit. Dan saudara, ini kejadian nyata di Jakarta. Bapaknya sakit dan masuk rumah sakit, dan tiap kali diobati itu 20-30 juta. Dan tahu saudara, pada akhirnya dia berutang kartu kredit 1 miliar, 1,4 miliar, 1,4 miliar dia berutang, saudara. Dan saudara, dia cerita bahwa dia stres berat. Dia hampir satu waktu dia sedang jalan tanpa tujuan, kan dia sudah stres berat, tidak tahu mau kemana, jalan di Jakarta tanpa tujuan. Kemudian dia sedang jalan begini, dia lihat orang-orang dari perusahaan, debt collector dari perusahaan, karena dia kisahnya sebelumnya dia pernah diculik dan diancam, dan dia harus tanda tangan dalam 1 tahun dia harus bayar. Ya, dia harus bayar kembali 1,4 miliar. Dan dia stres, dia ketakutan. Waktu dia sedang jalan-jalan tanpa tujuan, dia lihat orang-orang debt kolektornya sedang jalan, 2 orang. Dan dia ketakutan, dan dia tahan motor di pinggir jalan, dan dia naik. Waktu dia naik motor, dia ingin untuk bunuh diri. Dia ingin lompat dari motor itu dan bunuh diri. Tapi Tuhan sadarkan dia, dan dia tidak melakukan. Dia pulang, dan dia bertemu dengan seorang anak Tuhan.
Seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu bimbing dia, hamba Tuhan itu doakan dia, hamba Tuhan itu mengajar dia. Dan imannya mulai bertumbuh. Dia mulai mengandalkan Tuhan. Dia mulai mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang luar biasa, Tuhan mulai buka pintu. Saudaranya meminta dia untuk menolong dia. Bekerja juga membantu dia dalam perusahaan saudaranya. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Dia dapat melunasi dia diberkati, dia Tuhan, Tuhan dan bukan malah engkau sedang pergumulan. Jangan andalkan manusia, andalkan kepada Tuhan. Tuhan, kita belum lihat sesuatu, tapi engkau akan bekas Tuhan. Teman-teman masih sudah baik ya. Ya, Pak Gusti, mana? Masih bagaimana? Iya, baik teman-teman. Tinggal ngelek betul. Sebentar. Iya, saya sudah ganti ke paket masih. Ya, maaf. Iya, amin amin, Saudara Esther. Sudah hijau, udah boleh? Teman-teman sudah baik? Iya, puji Tuhan. Baik. Jadi saudara, apapun masalahmu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan seperti apa? Cari Tuhan. Jangan tunggu masalah. Mungkin engkau tidak ada masalah malam ini, tapi saya mau bilang kepada saudara, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Jadikan ini menjadi gaya hidupmu. Gaya hidupmu. Maka engkau akan lihat hidupmu akan berjalan baik. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi engkau akan terus melihat tangan Tuhan. Kenapa? Karena engkau dengar dia yang berkata, dia matanya sedang menjelajah. Kalau dia temukan engkau sedang mencari dia dengan segenap hati, mengandalkan dia, setiap hari saudara cari dia. Itu sebabnya bukan saudara saja, saya pendeta pun, saya selalu punya komitmen. Sampai saya bahkan berkata kepada diri saya, sampai mati saya tiap hari akan menyembah Tuhan 1 jam, memuji Tuhan dengan media. Saya menggunakan worship night, voice of worship, kadang-kadang 60 menit worship. Saya pakai itu saudara, tiap hari 1 jam saya kasih waktu. Mau ada masalah atau tidak. Dan saya bisa mau katakan kepada saudara, saya sudah membuktikan beberapa tahun ini Tuhan selalu menolong saya. Ya, berkali-kali Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya.